Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman untuk menyempatkan hadir di diskusi malam hari ini. Dan kami dari kelompok 9. Dan sebelumnya kita perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Muhammad Iqbal dari Broadcasting 2020. Nama saya Muhammad Abdul Rojak dari Broadcasting tahun 2020. Nama saya Linda Widiawati dari Broadcasting 2021. Nama saya Tiara Maharani dari Broadcasting 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazdian Nada Putra dari Broadcasting 2021. Oke, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang solusi yang sudah kita paparkan di diskusi sebelumnya. Diskusi sebelumnya itu kita cuman memberi suatu masalah aja ya. Bener nggak Rojak, Mas Di? Benar, cuma memberikan masalah dan berpikir kritis. Iya, menangani dengan cara berpikir kritis. Dan malam hari ini kita ingin memberi solusinya ya. Oke, langsung aja nih. Kita kemarin Linda mengangkat tentang kekerasan seksual. Gimana Linda kelanjutannya nih? Oke, baik. Langsung aja. Di sini saya akan memberikan solusi mengenai kasus kekerasan seksual yang sudah didiskusikan pada diskusi pertama. Langkah yang saya ambil sebagai seorang abstender untuk membantu para korban yaitu dengan mendampingi dan percaya pada korban. Dengan cara menunjukkan rasa empati dengan mendengarkan seluruh keluh kesah, cerita para korban dan meyakinkan bahwa korban tidak sendiri, dan saya di sini tentunya berpihak kepada korban untuk membantu kembali memulihkan keadaannya. Tetapi kita juga perlu memastikan bahwa segala langkah yang kita lakukan dalam membantu korban sepenuhnya adalah untuk mendukungnya. Jangan sampai kita malah memaksakan saran. Oleh karena itu, saat kita memberi solusi yang menurut kita baik, sebetulnya justru menekan para korban. Prinsip yang kita ambil untuk membantu korban adalah memastikan bahwa respon yang kita berikan tidak bersifat victim blaming atau menyalahkan korban. Cukup didengarkan tanpa menghakimi dan kembalikan lagi keputusannya pada korban. Itu aja sih Kak, cukup. Oke, ini solusi dari Linda. Dengan cara kita tidak usah playing victim ya. Dan kita tidak usah menyalahkan satu pihak. Oke, bener banget. Karena menurut saya nih, kekerasan seksual itu susah banget gitu untuk dibuktikan. Walaupun ada buktinya juga, ya menurut saya juga susah juga untuk dibuktikan kalau itu benar-benar bukti gitu. Karena zaman sekarang kan gampang banget ya, apa-apa bisa jadi bukti kan. Walaupun buktinya itu belum jelas. Bener gak sih Linda? Iya, betul Kak. Oke, nih kita lanjut aja nih ke Tiara. Tiara ini kemarin mengangkat tentang berita hoax babi ngepet. Gimana nih Linda kelanjutannya nih? Solusinya gimana nih? Oke, baik Kak. Jadi pada tutorial diskusi yang pertama itu saya membahas mengenai fenomena penyebaran berita hoax di media sosial tentang kasus babi ngepet. Nah, kasus bohong tersebut itu dianggap meresahkan sehingga menimbulkan keonaran. Nah, dengan menyebarnya berita bohong tersebut di media sosial membuat para netizen menjadi resah sehingga mereka ikut menyebarkan berita hoax tersebut gitu loh. Dari contoh fenomena itu berarti netizen ini kurang berpikir secara kritis dalam menerima dan menyebarkan sebuah berita. Jadi solusi dari saya itu, jika kita ingin menjadi netizen yang cerdas dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi atau berita, kita itu harus selalu menggunakan logika saat mendapati suatu berita dengan cara mengecek kebenarannya. Jangan langsung menyebarkannya gitu loh. Yang kedua itu kita harus memeriksa keaslian foto atau video tersebut. Terus yang ketiga, kita juga harus berhati-hati dengan judul yang provokatif. Nah, yang keempat, kita harus berpikir kritis dalam mengolah apa yang ditampilkan pada berita tersebut. Jangan sampai berita yang kita terima ini atau yang ingin kita sampaikan
foto atau videonya berbeda dengan judulnya, gitu Kak. Oke, Tiara, solusinya bener juga nih. Karena menurut aku sendiri ya Tiara, dari zaman sekarang kan zaman udah canggih ya. Kenapa sih masyarakat ini gampang banget percaya sama hal-hal kayak gini gitu? Ya walaupun menurut aku sendiri kita emang hidup berdampingan sama hal-hal kayak gitu ya, tapi kan kayak nggak masuk di logika aja gitu. Ini berita receh tapi bisa viral gitu, booming satu Indonesia itu kayak gempar gitu, kayak nggak penting banget ya. Oke, kita lanjut aja nih ke Masdi ya. Masdi kemarin tuh mengangkat tentang manajemen manusia dalam sebuah kegiatan. Gimana nih Masdi nih solusi dari permasalahan ini nih? Oke, terima kasih Bang Iqbal atas kesempatannya. Mungkin saya menjelaskan sedikit dahulu tentang masalah yang mungkin saya hadapin dan itu menjadi bahan pada video tutorial discussion yang pertama. Jadi saya mengambil tema itu manajemen manusia, maksudnya itu dalam sebuah kegiatan. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua panitia dalam sebuah, kita anggaplah dalam sebuah pertandingan basket atau panitia basket atau futsal lah gitu, yang olahraga gitu. Jadi pada saat itu saya menyelenggarakan pertandingan, jadi ada bentrok lah antara para peserta dengan para panitia. Mungkin dari keluhan para peserta, mungkin tempatnya kotor, atau mungkin dari keputusan wasit saat pertandingan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan para peserta, atau mungkin ya kesalahan-kesalahan kecil lah yang biasanya dilakukan panitia, kayak nggak standby di tempat gitu. Jadi pada saat itu saya sebagai ketua panitia, saya harus berpikir kritis dan kreatif nih, gimana cara menyelesaikan masalah antara tim saya, antara pihak saya sebagai panitia dan pihak peserta nih. Mungkin cara pertama yang bakal saya lakukan adalah mencari akar permasalahan. Mencari akar permasalahan ini mendengarkan langsung dari para peserta apa keluhan peserta dan mencari di mana nih gitu, masalahnya di mana, dan kita sebagai panitia bakal mendengarkan mereka, dan saya itu bakal mencatat permasalahannya, dan lalu itu bakal jadi bahan-bahan evaluasi di selanjutnya. Itu masih poin-poin berikutnya. Yang kedua nih, solusi dari saya mungkin melakukan diskusi. Melakukan diskusi ini bisa antar pribadi aja, antar saya selaku ketua panitia dengan para peserta. Maksudnya mungkin para anggota-anggota saya gitu mungkin tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menerima apa yang mungkin dari tim saya ini yang ingin mereka sampaikan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan gitu. Selanjutnya adalah terbuka terhadap kritik dan saran. Saya sebagai ketua panitia dan tim-tim saya juga tidak bakal menutup diri dan harus bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh tim saya. Maksudnya kayak kesalahan itu tidak bakal terulangi lagi lah buat kedepannya, dan itu juga jadi bahan buat pertimbangan penilaian buat kita sebagai panitia. Yang keempat adalah mencari jalan keluar yang terbaik. Ini mungkin bisa menjadi puncak permasalahannya. Bagaimana keputusan saya sebagai ketua panitia bakal mengambil keputusan dari permasalahan yang ini. Bagaimana saya juga harus mempertimbangkan atau berpikir bagaimana kalau misalnya keputusan ini harus adil, tidak merugikan salah satu pihak di antara dua pihak nih gitu. Maksudnya keputusannya harus adil dan bisa saling-saling menerima. Itulah saya sebagai ketua panitia menegosiasi atau biasanya kayak berbincang lah gitu, bagaimana agar orang-orang ini, peserta-peserta ini bisa terimalah dengan keputusan yang saya ambil. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Ini merupakan kayak bahan pertimbangan terakhir buat kita sebagai panitia, bagaimana kesalahan-kesalahan apa yang terjadi, bagaimana kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pertandingan, terus komplain-komplain dari para peserta itu harus kita catat dan kita jadiin evaluasi biar kedepannya bisa misalnya menyelenggarakan kegiatan lagi, dan manajemen manusia ini dalam kelompok ini harus bisa saling bersatu dan kayak kompak gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin sekian itu dari solusi dari saya. Terima kasih. Oke, keren banget Mas Di. Bener banget nih. Karena menurut aku sendiri ya, karena saya nih belum pernah nyebur ke dunia panitia-panitiaan nih. Tapi saya tahu perasaan Anda di saat seperti itu seperti apa gitu ya kan. Karena menurut aku sendiri ya, kalau panitianya bingung, kalau lagi jadi panitia terus panitianya bingung ya gimana pesertanya gitu ya kan Mas Di.
Iya, bener banget Iqbal. Maksudnya kayak kalau misalnya kita sebagai panitia gak bisa tenang, terus kayak nggak bisa ngambil keputusan atau berpikir yang jernih gitu. Bagaimana keputusan terbaik bisa diambil pada saat itu dan tekanan-tekanan juga dari para peserta gitu. Iya, benar-benar kuncinya ya cuma tenang ya Mas Di, karena kalau kita nggak tenang gimana nanti keadaan di sana ya, bisa-bisa berantem nanti yang ada. Iya, berantem keputusan juga nggak Iya bakal benar, bisa tertemu, bisa nggak fair tidak bakal nantinya ya. ketemu gitu. Betul betul Benar. betul. Oke, kita lanjut aja nih ke yang terakhir nih, ada dari Rozak ya. Rozak kemarin mengangkat permasalahan tentang hoax pacaran. Oke, Rozak bisa diceritakan pengalamannya gimana dan solusinya apa? Ya, sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang diskusi pertama pacarannya. Jadi pacar saya itu kayak miscommunication lah, dikompor-komporin lah sama temennya karena dia melihat saya dengan cewek lain, dan padahal temannya dia itu tidak tahu tentang cewek itu adalah siapa. Nah, cara saya untuk uh, menanggapi dia, saya menggunakan cara berpikir kreatif dan kritis. Saya berpikir kreatifnya adalah saya mencoba tidak terburu-buru tentang dia yang kasih informasinya. Saya juga tidak terlalu merespon dari teman-temannya lah, kayak kurang kurang tahu lah tentang hubungannya. Terus juga dia cuma ditahu tentang berita-berita yang tidak benar, karena supaya pacar saya juga tidak terlalu tergesa-gesa lah untuk menerima informasi dari teman-temannya, karena dari pertemanan itu kan juga bisa merusak tentang hubungan saya, walaupun dia tahu dengan siapa itu saya dengan boncengannya dan siapa saya dengan hubungannya sama dia, karena itu bisa menghancurkan hubungan saya. Dan juga itu juga salah satu berita yang hoax gitu ya kalau menurut saya, ya karena dia tidak tahu kan buktinya, dia juga tidak tahu faktanya gimana, dan juga dia tidak tahu kebenarannya atau keasliannya gimana. Nah, jadi menurut saya untuk berpikir kreatif itu kita tuh jangan terlalu gesa-gesa lah untuk menerima informasi atau omongan dari teman-teman atau yang lain lah. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa kalau menurut saya. Jadi cukup itu aja sih kalau menurut saya. Oke, Rozak di sini menceritakan tentang percintaannya. Bener banget nih, kayak menurut saya sendiri kasus kayak gini nih banyak nih. Kenapa sih sering banget gitu terjadi ya kan? Secara di umur kita yang udah nggak kecil lagi nih, kayak gimana sih kita nggak usah cari, kita kan bisa cari sendiri ya akar permasalahan ini di mana, dan kita juga tahu nih ini benar atau salah ya kan. Iya. Apa pentingnya kan kita bisa klarifikasi ya kalau menurut saya nih, kita bisa tanya Ya, langsung. Bener-bener. ya karena itu gara-gara teman-temannya yang tidak tahu kayak gitu ya, dan terlalu cepat menanggapi berita-berita lah. Berita-berita ya, itu kan sering lah dalam hubungan pacaran, kayak itu tuh jangan sama siapa gitulah. Jadi jangan terlalu bisa Iya benar. Jadi harus menyaring. oke, bener banget nih poin yang saya dapat nih dari Rojak nih. Pokoknya intinya itu jangan gampang percaya sama orang ya Zak, walaupun kita sudah kenal dia dari lama ya Zak. Ya jangan terlalu percaya sih sama orang. Terus salah satunya juga jangan terlalu gimana ya namanya juga. Saya juga bingung sih ngejelasinnya sih. Hei, baik. Oke. Nih, saya ada pertanyaan nih. Linda. Oke, saya mau nanya ke Linda nih. Menurut Linda, berpikir kritis sama kreatif itu penting banget nggak sih kita lakuin di umuran kita seperti ini nih, di umur kita ini nih? Gimana tanggapannya? Penting karena menurut saya berpikir kritis dan kreatif itu perlu kita terapkan di umur kita sekarang supaya kita nggak terkena berita-berita hoax, berita-berita yang seharusnya bisa kita cari lagi loh kevalitannya kayak gitu. Iya bener banget nih, karena sekarang kan zaman udah canggih ya, handphone udah smart, masa orangnya nggak smart? Gimana ceritanya nih? Oke, lanjut ke Mas Di. Menurut Mas Di,
di umuran kita nih penting banget nggak sih berpikir kreatif sama berpikir kritis gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, berpikir kritis tuh sangat penting dilatih dari sekarang. Apalagi kita nih kan mahasiswa gitu. Kita belajar dan kita nih dituntut untuk berpikir. Kita nih belajar untuk berpikir dan kita nih untuk mendapatkan sebuah ilmu. Dan dalam semua ilmu itu kita bakal diterapkan dalam kehidupan kita itu dalam sebuah kejadian-kejadian yang tidak bisa sebenarnya kita sangka gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak dari sekarang berlatih berpikir kritis atau berpikir kreatif, kita dalam menghadapi sebuah masalah yang biasanya kayak dari lingkup kecil aja deh, pertemanan, terus kayak kuliah, tugas-tugas kita, dengan kayak kita tidak berpikir kritis itu, kita tidak bisa tanggung jawab dengan diri kita sendiri gitu. Misalnya kayak contohnya ini aja deh dalam kelompok ini, misalnya kayak kalau kita berlima nih tidak ada menyempatkan waktu, tidak meluangkan waktu dan berpikir kritis ataupun kreatif, kita tidak bakal bisa menyempatkan waktu nih untuk membuat tugas ini gitu. Ini kan adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu. Iya bener banget Mas Di, karena menyatukan waktu 5 orang ini emang susah banget ya Mas Di, bener ya? Iya, benar, benar. Oke, terus menurut Rozak nih, penting banget nggak sih Zak berpikir kritis Zak di seumuran kita ini? Eh, Penting lah, di umuran kita kan juga sangat penting untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis. Salah satunya kayak kita kalau tidak dilatih dari sekarang untuk masuk dunia kerja, itu kan kita harus benar-benar berpikir kritis dalam masalah-masalah kecil lah atau masalah-masalah tentang pekerjaan, kan kita harus mulai dilatih dari sekarang. Bener banget Rozak. Kalau menurut Tiara nih, penting nggak sih Tiara untuk di umur-umuran kita seperti ini berpikir kritis? Kalau menurut saya sih penting ya Kak berpikir kritis itu, karena ketika kita memiliki pemikiran yang kritis berarti kita mampu memecahkan masalah gitu dan membuat keputusan berdasarkan sikap logis kita untuk dapat memecahkan masalah itu gitu. Iya bener banget Tiara, karena intinya nih menurut aku sendiri ya, berpikir kritis tuh penting banget. Karena kenapa? Karena di umur-umuran kita seperti ini tuh kayak kita tuh gampang terkontaminasi gitu sama hal-hal yang sebenarnya tuh nggak bener gitu, tapi kita bisa mencerna itu menjadi benar. Bener nggak sih Mas Di? Benar banget. Iya. Benar banget. Maksudnya ya kita kalau misalnya tidak berpikir kritis atau kreatif ya kita bakal tertinggal lah. Maksudnya pemikiran kita pun juga bakal sembarangan, nggak berpikir gitu. Nggak open minded ya ibaratnya kalau kata anak Jaksel tuh. Terus juga Benar banget. terus juga menurut aku sendiri dengan berpikir kritis tuh kayak kita bisa menyelesaikan semua masalah yang menurut kita tuh kayak ini nggak bisa diselesaikan nih, tapi dengan kita berpikir kritis tuh kayak kita tuh bakal bisa menyelesaikan masalah itu. Ya nggak sih Linda, menurut kamu nih dengan berpikir kritis tuh bisa menyelesaikan semua masalah sebesar apapun masalah itu? Bisa menyelesaikan semua masalah yang datang sih tepatnya gitu. Iya bener banget, karena di umur-umuran kita ini kan emang banyak banget permasalahan lah ya kan. Terus juga Rojak, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi nih dari diskusi malam hari ini? Untuk diskusi malam ini ya cukup aja sih dari saya Bang, untuk tentang berpikir kritis dan berpikir kreatifnya udah cukup jelas lah dijelasin sama teman-teman kita berlima tentang diskusi ini ya, udah sangat jelas sih kalau saya. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditambahkan dari berpikir kritis ini nih? Mas Di cukup, Linda, Tiara? Cukup Kak. Mungkin dari saya sudah cukup.
Oke, kalau seperti itu sudah cukup, kita akhiri diskusi malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya nih. Terima kasih banyak ya. Dan Terima kasih. kelompok 9 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya tentang Terima kasih. diskusi hari ini.